Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Pak Yanto Channel Vlog. Kembali lagi di pemancingan Galata Malele malam, Galata Malele petang. Di mana pada petang ini dengan harga tiket Rp350.000, juara kali ini Rp35 juta sahabat. Petang ini bermula pukul 2 dan berakhir pukul 6. 4 jam pemancingan kali ini. Sangat puas sekali. Gimana keseruannya sahabat semuanya? Mari ikuti saya. Semoga sore ini ada cintanya. Pertandingan sebentar lagi akan segera dimulai. Mari sahabat semuanya, ikuti keseruannya. Sekali lagi, mohon doa restunya. Semoga ada cintanya. Segera mancing di PNJ Agrupa dalam ketutulang dengan kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Kembali lagi berjumpa dengan saya Pak Yanto Channel Vlog. Kembali lagi di pemancingan Galata Malele sore, di Tasik ataupun di Danau PPNJ. Gimana pada sore hari ini? Kembali lagi video ini full musik yang tentunya diklaim copyright. Untuk itu sahabat, kali ini saya isi dengan suara latar saya sendiri. Sahabat semuanya, pada event sore kali ini dengan harga tiket Rp100 atau setara dengan Rp350.000, hadiah juara petang ini adalah Rp35 juta atau Rp10.000. Tempat kedua Rp1.500 atau 5 jutaan rupiah. Dan ini alhamdulillah baru berapa menit saya sudah strike ikan pertama. Tapi terlepas. Cuaca pada sore kali ini sahabat semuanya lumayan cerah, tapi di ujung sana mendung sudah bergumpal hitam dan mendekat. Cuaca kali ini tidak menentu. Nah, kali ini adik saya sudah strike. Untuk maklumat Anda semuanya, pada ranking kali ini yang ketiga yaitu Rp500 atau Rp1.750.000. Dan seterusnya sampai 50 ranking adalah uang tunai. Tempat ke-50 Rp200 ataupun Rp700.000. Tempat ke-51 sampai 100 adalah mesin atau rel Awasima 6.000 seharga lebih Rp100 ataupun lebih Rp350.000. Kali ini adik saya strike pertama dan imbang. Untuk event kali ini ikan kecil pun bisa ditimbang sebab ranking ikan terkecil tempat pertama Rp300 atau setara Rp1 juta. Tempat kedua Rp200 atau setara Rp700.000 dan tempat ketiga Rp100 atau setara Rp350.000. Pada event sore ini saya tetap memakai umpan handalan saya sahabat semuanya, yaitu racikan dedak udang geragau ataupun udang rebon, dan di ujungnya memakai cok hati ayam. Umpan ini sangat
handal di Tasik ini ataupun di danau ini nggak pernah mengecewakan. Bagi maklumat sahabat-sahabat semuanya, jika ingin membuat umpan dedak udang geragau ini, jika untuk mancing di kolam yang selama 3 jam, bolehlah memakai, saya tunjuk bahan-bahannya dipakai 1 orang untuk masa 3 jam. Pertama, ambil kuning telur, lebih kurang 15 butir sampai 20 butir kuning telur, yaitu telur papan. 6 butir telur itik diambil sama putihnya sekali. Dan untuk campurannya adalah tepung roti. Tepung roti yang atau roti tawar ataupun roti kosong, sahabat, dijemur sampai kering. Selepas itu ditumbuk ataupun di blender sampai halus. Dan bahan kedua oat atau Quaker. Kalau itu yang tidak paham, itu yang tulisannya tuh Quaker. Kalau di sini di pasar raya banyak. Kalau di Indonesia tuh di Alfamart saya pernah membelinya, di sana ada, yaitu Quaker. Dan yang ketiga tepung jagung. Tepung jagung, kalau tidak ada tepung maizena. Oke, ketiga bahan tadi, campurkan 20 butir telur papan, ambil kuningnya saja. 6 butir telur itik, campur sama putihnya sekali. Kalau sudah ada tadi tepung roti yang sudah dihaluskan, ambil 5 sendok makan. 5 sendok makan tepung roti, 5 sendok makan Quaker ataupun oat, dan 4 ataupun 5 sendok makan juga tepung jagung. Gaul sekali sama itu telur tadi, kuning telur sama telur itu tadi, gaul sekali. Selepas itu masukkan udang geragaunya ataupun udang rebunnya sedikit demi sedikit sampai terasa. Jangan terlalu keras sangat, juga jangan terlalu lembut sangat. Sebab nanti kalau lembut sangat, dalam fermentasi atau dalam penyimpanan itu akan menjadi sangat lembut. Agak keras sedikit tidak menjadi masalah. Dan disimpan di tempat yang bersuhu panas, ditutup rapat, ditaruh di bekas. Selama 2 hari 2 malam ataupun sehari 2 malam, itu sudah bagus sahabat semuanya. Dan kalau sudah naik, itu bisa dipakai. Nah, cuaca kali ini mendung sudah datang. Dan sebentar lagi lihat, semakin gelap, dan semakin gelap. Cuaca tidak menentu sahabat. Tapi semoga event kali ini bisa berjaya. Oke sahabat semuanya, setelah umpan tadi difermentasi selama 2 hari 2 malam atau sehari 2 malam, kalau sudah naik, bisa dipakai untuk di pemancingan. Yaitu kalau terasa lembut sangat, takut nanti umpan dedaknya terlucut, di ujung mata kail boleh dipakai roti, ataupun daging ayam mentah, ataupun daging ayam rebus, ataupun kerang, ataupun hati ayam. Ikut selera, ikut suka hati. Tapi saya biasa memakai hati ayam. Itu lebih cepat dan lebih gasak. Alhamdulillah, di Tasik ini ataupun di danau ini, umpan dedak udang geragau ataupun udang rebon sangat jitu sekali sahabat semuanya. Oke, untuk sahabat yang ingin membuat umpan tadi, kalau untuk mencoba di kolam, jika pertama kali datang kurang galak ataupun kurang jitu, jangan putus asa. Sebab pengalaman pribadi,
Kadang umpan ini saya pakai di setengah kolam langsung galak, langsung jitu. Tapi setengah kolam pun kadang tidak juga. Seperti saya di PMC, Pusat Memancing Cemerlang. Pertama kali saya datang dengan umpan ini hanya mendapat 2 ekor. Saya tidak putus asa. Datang lagi kedua, saya hanya dapat 3 ekor juga, macam biasa itu. Dan datang kali ketiga sudah naik mendapat 6-7 ekor. Setelah selanjutnya, datang 4 kali sampai seterusnya sampai sekarang tak kurang belasan ekor. Dan selalu mendapat ranking, meskipun ranking bawah, nomor 2, dan seterusnya. Bahkan borong sampai 4 ranking juga pernah sekali di sini. Dan rekor terbaik di sini adalah 26 ekor saya seorang. Adik saya mendapat 16 atau 17 ekor. Di lain tempat, misalnya di Kampung Pisang, mula-mula saya datang kurang gasak, tapi pada akhirnya umpan ini sangat terkenal di Kampung Pisang karena kegasaannya atau kejituannya. Dan umpan ini di mana-mana kolam, tidak peduli airnya itu gimana, hijau, pekat atau apa, alhamdulillah selama ini tetap selalu galak. Cuaca semakin gelap sahabat, tapi belum lagi turun hujan. Itulah sekilas tentang pengalaman memakai umpan dedak udang geragau ini. Dan seringkali saya mendapat ranking, kadang nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Dan lebih banyak dapat rankingnya daripada boncosnya, sahabat. Semoga info ini bisa membantu atau bermanfaat kepada sahabat semua yang ingin membuat racikan umpan dedak udang geragau ini. Pada pemancingan kali ini, dengan memakai umpan dedak udang geragau di Tasik PPNJ ini atau di Danau PPNJ ini, untuk maklumat sahabat semuanya, sampai akhir pertandingan saya strike atau nyembat belasan ekor, dan saya sendiri nimbang 8 ekor, dan yang masuk ranking 7 ekor. 7 ekor yang mendapat ranking yaitu saya mendapat nomor 2, nomor 6, nomor 9, nomor 34, nomor 44, itu yang uang tunai. Alhamdulillah saya mendapat uang tunai Rp2.400 atau setara 8,5 juta rupiah. Dan yang 2 lagi, tempat ke-66 dan tempat ke-99 mendapatkan mesin atau rel Awasima 6.000 seharga lebih Rp100 atau setara lebih Rp350.000. Sedang adik saya yang saat ini sedang nyembat ini atau strike ini mendapat 2 ranking uang tunai nomor belasan dan nomor 30 lebih mendapat Rp400 ataupun Rp1.400.000. Alhamdulillah. Umpan ini sangat jitu sekali di Tasik PPNJ ini sahabat semuanya. Dan jika sahabat ingin membuat acuan yang paling jitu atau ideal, oke, saya bagi pengalaman di sini, yaitu dengan 7 butir kuning telur dan 3 butir telur itik. Untuk tepung rotinya lebih kurang 2 sudu atau 2 sendok setengah tepung roti, 2 sendok setengah oat, dan 2 sendok setengah tepung jagung ataupun maizena. Gaul sampai cair, lepas itu masukkan udang rebonnya atau udang geragaunya sedikit demi sedikit.
sampai betul-betul tercampur. Selepas itu, jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu lembek. Taruh di bekas tertutup, simpan di tempat kering atau bersuhu panas, di gudang atau di store misalnya. Nah, selama 2 hari 2 malam. Setelah naik, umpan ini bisa dipakai. Tapi kalau untuk ukuran ini mungkin untuk mancing di 3 jam untuk 1 orang masih tidak cukup lagi. Kalau mau buat lagi sama seperti itu, 7 butir kuning telur papan, 3 butir telur itik, dan acuannya seperti itu tadi. Ataupun langsung sekali bikin banyak, lebih kurang 15-20 telur kuning, 6 butir telur itik, 5 sendok tepung roti, 5 sendok oat, dan 5 sendok tepung jagung. Gaul sampai lumat. Selepas itu baru masukkan sedikit demi sedikit udang geragaunya. Untuk maklumat, udang geragaunya nggak usah di blender atau dihaluskan, sebab pada saat fermentasi atau penyimpanan, biarlah kelihatan agak kasar, itu lebih cepat naiknya, juga sangat bagus. Nanti kalau setelah disimpan 2 hari 2 malam, dan mau dipakai untuk lomba mancing seperti ini, bisa digaul sampai lembut pun tidak masalah sahabat semuanya. Tapi yaitu yang namanya umpan dedak, mungkin kalau tidak terlalu keras, kalau dicangkokkan di mata pancing saja kebanyakan akan terlucut ataupun terlepas. Maka dari itu di ujung mata pancing biasa kita pakai cok sebagai penahan agar tidak terlucut umpan dedaknya. Dan cok itu bermacam-macam menurut kesukaan sahabat semuanya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bisa memakai roti, ayam rebus, ayam mentah, kerang, ataupun hati ayam. Ikut selera. Dan untuk maklumat sahabat semuanya, umpan dedak biasanya akan lebih jitu atau lebih cepat mendapat sambaran kalau agak lembek ataupun agak lembut. Tapi kalau di Tasik atau danau seluas ini, kalau ingin membaling atau uncal sampai ke tengah, sebaiknya dibuat agak keras biar tidak terlucut. Tasik seluas ini memang yang paling sedap adalah bisa membaling sepuas hati, sekuat tenaga sampai ke tengah. Dan memakai umpan ini, sahabat semuanya tidak usah memakai batu ataupun pemberat. Biar ketika disambar itu cepat. Alhamdulillah sahabat semuanya, mancing di saat di Tasik ataupun di danau ini beberapa kali event tidak pernah mengecewakan sama sekali. Pernah di pertandingan malam, saya mendapat 6 ranking. Di pertandingan pagi, saya juga mendapat 6 ranking. Dan untuk kali ini, alhamdulillah, saya mendapat 7 ranking dan adik 2 ranking. Untuk sahabat semuanya, itulah informasi tentang pengalaman memancing memakai umpan dedak udang geragau ini. Semoga ini dapat membantu dan juga dapat bermanfaat kepada sahabat semuanya yang ingin mencoba membuat umpan ini. Sebab umpan ini sangat simpel sekali sahabat semuanya. Simpel. Kalau bahan-bahannya sudah ada, sudah membeli banyak-banyak seperti saya kalau membeli udang geragau atau udang rebon ini sekali beli 5 kilo, 6 kilo, dan kuning telur saya belinya di toko atau di kedai jual telur di Yaptausah Keluang, yang hanya kuningnya saja sekilonya 8,5 ringgit. Sangat murah sekali. Sebab sekilo kuning telur
bersamaan atau setara dengan lebih dari 2 papan kuning telur papan. Sedangkan telur papan sekarang 1 papan sudah begitu mahal. Dan untuk telur itik saya membelinya di pasar, sekali beli 1 papan. Dan kalau bahan itu semua sudah ada, dipersiapkan, membeli banyak-banyak sekali. Jadi saat saya mau pakai membancuh atau menggaul tuh 1 kilo kuning telur saja sudah bisa dipakai 2 orang selama 3 jam. Jadi untuk 1 orang cukup setengah kilo sahabat semuanya. Ini untuk 2 orang saya pakai 1 kilo kuning telur. Sudah cukup. Untuk 3 jam. Kalau 4 jam kita lebihkan sedikit lagi. Umpan ini kelihatan mahal, tapi sangat berbaloi. Dan untuk membancuhnya tadi, kalau bahan semua sudah ada, paling lama pun 10 menit sudah siap, sahabat. Sebab itulah saya selalu memakai umpan ini, karena umpan ini sangat simpel sekali. Sangat simpel. Dan umpan ini bisa dipakai dalam keadaan apapun cuaca. Sejuk, cuaca panas, tetap makan. Lagi pengalaman saya pertama mancing di Ramaji Fishing Village. Pada pertandingan besar, game Rp10.000 atau setara Rp35 juta. Pertama kali saya datang juga cuma mendapat 2 atau 3 ekor dan tidak mendapat ranking. Tapi saya kena coba lagi. Untuk datang kedua, saya dapat 7-8 ekor dan mendapat 2 ranking. Dan datang kali ketiga, terus mendapat sampai belasan ekor dan mendapat sampai 4 ranking ataupun 4 sampul ataupun 4 amplop. Dan di Ramaji Fishing Village, ikan pertama pernah menaikkan 9760 menduduki tempat pertama ataupun juara sebesar Rp5.000 atau Rp17.500.000. Itulah sahabat. Jika ada sahabat yang membuat umpan ini sekali mencoba di kolam tidak ada sambutan atau tidak ada sambaran, jangan putus asa. Kena diulang 2, 3, sampai 4 kali. Biasanya saya begitu. Setelah itu, untuk selanjutnya memang tidak pernah mengecewakan umpan ini. Dimanapun kolam. Saya ada banyak sekali kolam yang saya datangi. Semuanya tetap memakai umpan ini karena umpan ini sangat simpel sekali. Di tutorial umpan saya ada usus kelapa dan telur itik. Itu pun sebenarnya sangat jitu sekali. Tapi saya jarang memakai umpan ini sebab apa? Umpan ini sangat ribet dan memakan masa. Sebab apa? Saat mencari usus ayam, untuk membersihkan kotorannya atau taiknya itu, untuk sekali bancuh saja memakan masa 1 jam lebih untuk membuang kotorannya. Lagi mencari hampas kelapa, lepas itu merebus ususnya tadi. Selepas itu baru digaul atau dibancuh. Itu sangat memakan masa. Itu pun galak sekali sahabat. Dan sebenarnya ada lagi umpan handalan. Cuma sama yang punya umpan, yang membagi tahu saya, yang pernah saya pakai, masih belum boleh saya upload di YouTube ini. Mungkin nanti kalau dapat keizinan saya akan upload di sini karena umpan ini sangat jitu sekali. Yaitu ayam remas kelapa, sahabat. Umpan ini sangat jitu. Juga boleh dipakai untuk memancing ikan patin. Patin sangat suka sekali dengan umpan yang akan saya upload mungkin entah kapan lagi.
Tapi pasti akan saya upload. Saat ini cuaca sangat gelap, tapi sudah sedikit cerah sahabat, yang tadi sangat gelap sekali. Untuk maklumat Anda semuanya, di akhir pertandingan ini hujan sangat lebat sekali sahabat. Sangat lebat sekali. Dan pertandingan kali ini, juara pertamanya hanya sebesar 7 kilo 110 gram. Dan bertempat selang 2 ke kanan dari tempat duduk adik saya ini. Jadi dari saya cuma selang 3 orang saja. Tapi itu memang sangat bernasib baik. Dia umpan balik sampai ke tengah. Dan sampai akhir pertandingan hanya 1 ekor saja itu yang didapatkan atau yang dinaikkan. Nah, ini orangnya. Ini orangnya yang mendapat juara. Dia baliknya sampai ke tengah sana. Dan alhamdulillah pada kali ini saya nyembat belasan ekor sahabat semuanya. Hanya 8 yang saya timbangkan sebab jika sudah ikan terkecil diumumkan 3 kilo ke atas, jadi jika naik ikan kisaran di bawah 3 kilo, 28 atau 27 memang tidak saya timbang. Nah, lihat, cuaca kembali gelap lagi sahabat. Cuaca kembali gelap sekali. Biasa di event sore ini yang kita takutkan memang adalah hujan. Oh iya, untuk maklumat saudara semua atau penonton, pemirsa, sahabat semuanya, akan ada event besar pada 8 Januari dengan harga tiket juga semurah Rp350.000. Namun juara kali ini akan mendapat Rp175 juta ataupun Rp50.000, yaitu pada 8 Januari 2023, pembuka tirai di tahun 2023. Dan di Tasik itu nanti, namanya Tasik Mardi, Luang Johor, saya juga akan tetap memakai umpan ini. Di mana-mana pun pertandingan, saya selalu memakai umpan ini karena umpan ini sangat simpel sahabat semuanya. Sila dicoba. Semoga ada cintanya. Itulah pengalaman memancing saya selama saya mengikuti pertandingan mancing. Dan saya sangat suka sekali mengikuti event-event besar yang hadiahnya puluhan ribu ringgit atau puluhan juta rupiah. Cuaca semakin gelap sahabat semuanya. Dan ini kawan saya yang memakai baju singlet putih ini. Dia memakai umpan sendiri yaitu cacing, telur biawak, dan juga dia membawa ratu atau itu ratu laron. Hanya nyembat 1 ekor saja sampai akhir pertandingan. Dan sebelah kiri saya langsung tidak mendapat ikan. Sebelah lagi bapaknya mendapat 1 ekor ikan. Sedangkan saya naikkan saja ada 15 atau 16 ekor. Dan yang terlepas lebih kurang 5 ekor. Dan kelihatan ikan besar, ikan ranking. Mungkin kalau tidak terlepas yang besar-besar itu, boleh jadi saya naikkan sampai 10 ranking sahabat semuanya. Tempat kedua yang saya dapatkan seberat 6,5 kilo.
Tempat ke-6 yang saya dapatkan seberat 5 kilo 200. Dan ke-9 yang saya dapatkan 5 kilo 60. 5 kilo 60 gram. Tempat ke-34 seberat 4,1 kilogram. Dan tempat ke-44 3,8 kilogram. Untuk hadiah mesin atau rel Awasima 6000. Tempat ke-66 yang saya naikkan ada 3 kilo 100 kilogram. Dan tempat ke-99 2 kilo 800 kilogram. Dan ikan terkecil tempat ke-100 kali ini 2 kilo 798 gram. Meski cuaca mendung, umpan ini tetap jitu sekali, sahabat. Dan yang menariknya umpan ini mancing di pertandingan tasik atau danau seluas ini biasanya 1 jam atau 2 jam itu sudah kurang makan atau bahkan sama sekali tak makan. Tapi umpan ini sampai di akhir pertandingan sampai 4 jam. Paling lama kita baling 20-25 menit mesti dimakan. Tetap subscribe. Mohon dicoba, sahabat. Semoga ada cintanya. Umpan ini sangat simpel seperti yang saya ajarkan tadi. Saya selalu mancing sampai jauh, yaitu yang tempat jauh yang biasa saya datangi, Tasik Mini, Kasih Inas di Kulai Johor, Ramaji Fishing Village di Kota Tinggi, di Lukut, Kampung Lukut, di Kolam Yahoo di Kampung Tembiuh, Kota Tinggi Johor, Bandar Penawar pernah juga, tapi terlalu jauh sekali, 160 km dari tempat saya, sahabat, terlalu jauh. Dan yang paling sering saya pergi yaitu di PMC, karena di sana selalu ada event besar. Termasuk Jumat malam Sabtu depan ini, game juara pertamanya 10.000 ringgit atau setara 35 juta rupiah. 50 ranking yang dipertandingkan. Dan yang menariknya sekali, tempat kedua, ke-15, 25, 35, 45, dapat 1.000 ringgit atau setara 3,5 juta, dan lain-lainnya 200 ringgit ataupun 700.000 rupiah. Untuk sahabat semuanya, konten kreator yang mungkin yang datang subscribe atau menonton video saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga channel Anda juga semakin berkembang. Semoga sukses ke depannya. Nah, ini cuaca kembali agak cerah sedikit, sahabat. Agak cerah sedikit. Alhamdulillah. Dan mohon maaf sekiranya saya belum bisa membalas setiap komentar yang datang. Sebab kemungkinan kadang kalau mancing sampai malam, besoknya juga kerja, jadi tidak ada banyak waktu yang saya pakai untuk membalas komentar-komentar Anda semuanya. Tapi jika ada kesempatan pasti akan saya datangi. Pasti akan saya kunjungi kembali. Mohon maaf.
Lihat sahabat, masih selalu strike meskipun mancing di tasik atau di danau seperti ini. Dan kebanyakan orang dapat 2-3 ekor itu sudah sangat bagus. Alhamdulillah di sini saya bisa mendapat sampai belasan ekor, bahkan lebih 15 ekor yang saya dapatkan kali ini. Inilah umpan dedak udang geragau cok hati ayam. Sangat jitu sekali. Kiranya inilah maklumat yang saya berikan, sahabat semuanya. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah membantu dapat mengembangkan channel Pak Yanto Channel Vlog hingga sejauh ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pemirsa, penonton, sahabat-sahabat konten kreator dimanapun Anda berada. Semoga kesuksesan juga bersama Anda. Semoga dilimpahkan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan yang baik. Akhir kata dari saya, Pak Yanto Channel Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, video saya cukupkan sampai di sini dulu.
Telah nimbang beberapa ekor ikan. Alhamdulillah. Bagi siapa yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, mohon di subscribe channel Pak Yanto, channel vlog, agar channelnya bisa berkembang. Sekian dari saya Pak Yanto, channel vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.